Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 menjadi tahun kegelapan atau kolobendu. Menurut ramalan Jayabaya, zaman kolobendu merupakan masa kekacauan. Jayabaya sendiri mengelompokkan zaman menjadi 3, yaitu zaman Kolowiseso atau masa permulaan, zaman kolobendu atau masa kekacauan, dan zaman Kolosubo atau masa pemulihan. Lantas, apakah benar di tahun 2023 menjadi zaman kolobendu atau tahun kegelapan? Tahun 2023 diramalkan menjadi awal terbukanya portal zaman kolobendu. Zaman sudah tua dan sudah masuk ke masa atau zaman kolobendu. Alam semesta mulai berbenah dan menata dengan cepat menuju keseimbangannya. Untuk keseimbangannya, alam akan menyeleksi kategori-kategori orang yang diinginkannya. Berikut ini 7 kategori orang yang terancam di zaman kolobendu 2023. Pertama, manusia yang menyekutukan Tuhannya. Artinya, siapapun yang dalam kehidupannya tidak kembali ke jalan Tuhan, malah menyembah dan meminta pertolongan kepada selain Tuhan, seperti orang-orang yang melakukan perjanjian dengan jin untuk mencari kekayaan. Kedua, manusia yang menjual agama demi kepentingan nafsunya. Siapapun yang menjual agama demi kepentingan nafsunya, seperti pangkat, jabatan, bahkan kekayaan materi, menjadi salah satu kategori yang terancam di zaman kolobendu. Orang-orang demikian akan dilibas atau dieliminasi oleh alam untuk keseimbangan. Ketiga, manusia yang menganiaya bangsa dan negaranya sendiri. Manusia yang korup, menjual hukum dan kekuasaannya demi kepentingan perutnya atau golongannya sendiri. Manusia ini serakah dan tega mengambil hak orang lain demi mengeruk kekayaan dengan cara menindas orang lemah. Orang-orang ini jika tidak segera bertaubat menjadi salah satu yang terancam atau tereliminasi di zaman kolobendu. Keempat, manusia yang tidak mau berbagi untuk sesama. Artinya, manusia yang pelit, kikir, dan tidak mau berbagi atau tidak mau memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, seolah dia akan bahagia jika perutnya kenyang sendiri, padahal orang lain kelaparan. Orang-orang ini juga akan diseleksi alam semesta dengan caranya sendiri di zaman kolobendu. Kelima, manusia yang berbuat kerusakan. Siapapun yang membuat kerusakan di alam semesta dengan kontribusi yang tidak seimbang, orang tersebut tidak bisa melenggang seenaknya di zaman kolobendu. Orang tersebut seenaknya mengeksploitasi alam dengan manipulasi aturan-aturan. Orang demikian akan mendapat balasan setimpal dari alam. Keenam, manusia yang melakukan tipu daya. Artinya, orang yang menipu sesama manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang demikian rela menipu orang yang lemah. Namun, pada zaman kolobendu, ia tidak bisa melanggang seenaknya, karena alam tidak akan memberikan tempat aman di zaman kolobendu. Ketujuh, orang sombong yang lupa diri dan Tuhannya. Artinya, orang yang sombong dengan apa yang dimilikinya, membanggakan pangkat, jabatan, ataupun harta bendanya, dan menganggap orang lain rendah. Dia lupa bahwa semua yang dimilikinya anugerah pemberian Tuhan, bukan atas usahanya semata. Orang demikian terancam terseleksi oleh alam di zaman kolobendu. Demikian 7 kategori orang yang terancam. Demikian 7 kategori orang yang terancam di zaman kolobendu 2023 menurut ramalan Jayabaya. Apakah kalian percaya akan ramalan Jaya tersebut? Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan.